Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat yang dimuliakan oleh Allah, berjumpa lagi dengan saya Zulkifli M. Abbas. Di sesi kali ini, alhamdulillah ingin mengabarkan informasi terakhir masjid yang kita bangun bersama, Masjid Nur Maulida, terdata tanggal 31 Juli 2022. Jadi kondisi yang saya informasikan kepada para sahabat ini adalah kondisi hari Ahad tanggal 31 bulan Juli 2002. Kita patut bersyukur ya para sahabat dan netizen dimanapun sahabat berada. Alhamdulillah kondisi dari masjid kita ini, pekerjaan plafonnya itu udah rampung, udah selesai. Pekerjaan memakan waktu kurang lebih 3 pekan. Dan yang paling menggembirakan lagi adalah bahwasanya instalasi listrik pun sudah rampung sampai kepada pemasangan eh, bola lampu di bagian serambi depan, belakang, kiri, kanan. Ini adalah kemajuan yang sangat-sangat luar biasa ya. Tentu hal ini bisa tercapai oleh karena adanya eh, bantuan infak sedekah dari netizen, baik itu yang ada di dalam negeri maupun yang ada di luar negeri. Ya, alhamdulillah inilah wujud daripada eh, semangat keislaman kita yang bisa kita tunjukkan dengan adanya masjid yang kita bangun ini, menjadi cerminan bahwa umat Islam itu kuat. Harapan kita ke depannya bahwa dengan adanya infak sedekah ini, pembangunan masjid kita bisa segera rampung. Sebenarnya para sahabat, sekiranya lantai dari masjid kita ini sudah dibersihkan, itu sudah bisa kita tempati untuk ibadah, untuk sholat. Nah, pekerjaan selanjutnya, sahabat yang dimuliakan oleh Allah, itu adalah pekerjaan toilet ya, pekerjaan dari kelanjutan pekerjaan dari tempat wudhu. Ini sementara berjalan dari hari Senin, sekarang hari Kamis. Ini sementara berjalan pembenahan penyelesaian daripada eh, tempat wudhu masjid kita. Oleh karena itulah para sahabat, seperti biasa saya kembali mengajak rekan-rekan semua, sahabat-sahabat saya ya, untuk kemudian bahu-membahu untuk menyelesaikan pembangunan masjid yang kita cintai ini. Masih banyak hal yang ingin kita benahi ya para sahabat, karena dinding serambi kan belum belum mulai pekerjaan ya. Setelah toilet kita akan beranjak ke pekerjaan serambi, dinding serambi, dan juga eh, penyediaan pintu dan jendela. Ini juga masih PR kita. Ya, semoga ada dari sahabat-sahabat yang memiliki rezeki yang lebih ya, kiranya bisa membantu yang menjadi program kita selanjutnya. Karena rencananya para sahabat, setelah rampung semuanya, kita akan eh, memasang paving block keliling dari masjid yang kita cintai ini. Nah, lalu kemudian mungkin sahabat-sahabat ini bertanya,
apa yang ingin kita lakukan dengan masjid ini? Tentu yang pertama, sebagai seorang muslim, masjid ini adalah tempat ibadah, ya kan? Namun yang terpenting, niatan kita, cita-cita kita menjadikan masjid ini sebagai markas pembekalan materi-materi kristologi. Ya, beberapa hari yang lalu saya bersama dengan tim dalam hal ini Makassar Mualaf Pesantren Indonesia itu menghasilkan sebuah hasil pertemuan. Salah satunya adalah rencana pembangunan pesantren. Jadi nanti masjid ini berada di tengah-tengah area pesantren. Nah, hari Sabat atau hari Sabtu ini, hari Ahad, sorry, hari Ahad depan, insya Allah tim MMCI akan turun meninjau lokasi dan rencananya kita akan bangun pesantren ini, ya. Pesantren yang muatan materinya itu diantaranya 40-50% materi-materi kristolog. Jadi kita akan seimbangkan materi Al-Quran dan juga materi kristologi. Untuk apa itu? Untuk mencetak kristolog-kristolog handal, milenial, yang tugasnya tentu adalah membentengi akidah umat dari serangan-serangan misionaris yang semakin kuat, ingin mencengkeram umat Islam agar menjadi pengikut-pengikut mereka. Nah, insya Allah para sahabat, kebetulan lokasi ini kan milik kita, ya. Tanah yang ada di area masjid itu adalah masih milik kita seluas 2,3 hektar. Nah, ini rencana kita mau bangun pesantren, tapi nggak seluas 2,3 hektar ini, mungkin kisaran 3.000 sampai 5.000 meter persegi aja yang kita manfaatkan untuk lahan pesantren. Rencananya kita akan membangun situ pesantren yang sedikit modern, ya. Pesantren yang sedikit modern, sehingga sahabat-sahabat yang ada di luar Pulau Sulawesi, di luar kota Makassar, baik itu di eh, dalam negeri maupun di luar negeri, yang ingin kemudian anaknya eh, dibina untuk menjadi seorang kristolog, itu nantinya bisa disekolahkan di pesantren kita. Oleh karena itulah, mana tahu ada teman-teman yang punya harta berlebih, ada rezeki, kami membuka diri untuk eh, ikut berpartisipasi di dalam pembangunan pesantren kita nantinya. Karena rencananya ini kita lakukan pembangunannya secepat mungkin untuk mengantisipasi arus pemurtadan yang semakin hari semakin bertambah kencang, ya, menurut laporan tim kita di lapangan. Karena itulah kemudian harus ada sekolah, harus kita dirikan sekolah pesantren yang berbasis teknologi, dan muatan kurikulumnya itu eh, tidak lepas dari materi-materi kristolog. Insya Allah saya sendiri yang akan menjadi salah satu pemateri kristolog nantinya untuk melakukan pembekalan terhadap sekolah. Nah, ini kan kita sudah ada izin, ya sahabat. Sekolah TK kita sudah berdiri, alhamdulillah sudah berdiri. Nah, kita akan lanjutkan ke tingkat SD, SMP, dan SMA, rencananya di pesantren yang akan kita bangun. Ya. Oleh karena itu, sekali lagi kepada saudara-saudara saya, sahabat-sahabat saya, saudara muslim saya yang ingin infak sedekah untuk pembangunan daripada niatan kita ini, silakan ikut ngambil bagian di dalam barisan menciptakan generasi Qurani dan juga mumpuni di dalam membentengi akidah umat dengan memiliki disiplin ilmu kristolog. Sekira begitu, sahabat-sahabat yang dimuliakan oleh Allah.
Sekali lagi konsentrasi kita terhadap masjid dan juga pesantren ini sengaja saya sampaikan supaya mana tahu ada teman-teman yang memiliki kelebihan rezeki berlimpah agar mendapatkan berkah kan bisa diinfakkan dan disedekahkan kepada eh, pembangunan masjid dan juga pesantren kita. Akhirnya saya mengucapkan banyak terima kasih kepada sahabat-sahabat yang telah berpartisipasi, baik itu berupa ilmu, berupa buku-buku yang telah dikirimkan kepada kita, masukan-masukan para habaib, para syekh yang banyak membantu ya selama ini, rekan-rekan sahabat-sahabat yang mulai dari yang pekerjaannya biasa-biasa saja sampai yang luar biasa itu semuanya ikut berpartisipasi. Kami mengucapkan banyak-banyak terima kasih atas semuanya. Kiranya Allah melimpahkan rahmat, berkat, ya usia yang panjang, kesehatan baik lahir batin dan bahagia bersama keluarga di dunia dan di akhirat. Sekali lagi terima kasih banyak ya para sahabat. Antum sangat luar biasa, utama netizen-netizen yang aktif di like komen. Antum luar biasa. Terima kasih atas semua dukungannya. Saya akhiri subhanakallahumma wa bihamdi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu Tuhan. Allahu akbar.